Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari memasukkan dan mengolah data dengan SPSS. Nah, jadi di modul ini di tutorial ini saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana memasukkan dan mengolah data dengan menggunakan SPSS. Nah, di sini saya langsung ke langkah-langkah, mungkin ada beberapa langkah yang dilewat di dalam mempelajari SPSS. Nah, pertama kita buka dulu aplikasi SPSS bagi mereka yang sudah menginstal Kita buka aplikasi SPSS Nanti ini sedang loading, kita lihat dulu Nah, kita buka aplikasi SPSS-nya. Ini agak lama juga loading Sekarang nanti kalian bisa diinstal aplikasi SPSS-nya. Ini sudah keluar. Kita tunggu dulu sebentar menunggu aplikasi SPSS-nya. Nanti akan keluar menu masih nih. Jadi kalau dia sudah keluar menu seperti ini ditutup saja Ini kita tutup Jadi kita close Nah, jadi kita close ini, close Nanti akan keluar di sini di bagian bawah ada data view, kemudian ada dua ini ada variabel view Jadi ini data view itu dia input data melalui lembar kerja tab data view Nah, jadi ini ada dua data view, kemudian ada variabel view Kita lihat nanti di data view. Jadi data view itu tampilan lembar kerja SPSS Jadi dia tampilan lembar kerja SPSS untuk menampilkan isi dari input data Data yang dimasukkan diinput secara vertikal atau secara vertikal nanti dia diinputnya ke sini ke bawah secara vertikal. Nah, berikut saya masukkan input dan ke data. Misalkan di sini 75 Kemudian kita lanjutkan ini 87 misalkan Ini 87, kemudian 67 ini kita inputkan ini 78 Kemudian ini 89, ini 76 Nah, ini 77 Ini sembarang saja. Kemudian 88, kemudian 66 Nah, terakhir 76. Nah, ini datanya sudah terinput. Nanti kita akan bisa lihat di variabel view Di sana ada var namanya variabel view Nah, nanti bisa kita rubah ini namanya datanya bisa kita rubah ini. Nah, kita setelah itu jadi di bagian variabel view itu akan menampilkan variabel data 001. Kemudian variabel view itu mengedit dan melihat variabel Dia mengedit di sini, dia mengedit dan melihat variabel data pada lembar kerja Di sini ini fungsinya adalah untuk mengedit dan melihat variabel. Jadi kita bisa mengedit variabel view-nya dengan mengubah nama variabel Nanti nama variabelnya, tampilan datanya juga kemudian tipe data, panjang tipe data, kemudian panjang tampilannya. Berikut kita coba kita coba di sini saya rubah dengan nilai nilai. Nah, kita nilai, ini tipe datanya masih numerik, panjang datanya 8 ini tergantung kita nanti mau berapa, desimalnya 2, kemudian value non, missingnya non. Nah, ini setelah itu di skalanya ada tampilan. Kemudian data ini mau saya simpan. Kalau datanya mau disimpan ini di sini ada file Kemudian ini nanti save as atau save gitu kita save aja kita save datanya, save Nah, Nah, di sana kasih nilai di sana nilai nilai latihan 1 misalkan latihan 1. Nilai latihan 1 kita simpan, ini ada di dokumen. Klik save klik save. Datanya sudah tersimpan
Nah, di sini dia menampilkan file tersimpan ya, save out file. Ya, kemudian kita bisa menutup ya, kita tutup. Oke, di sini yes ya, tadi sudah. Oke, oh ini ya, sorry, cancel. Kemudian ya kita bisa menutup di, karena tadi dia sudah ini ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita membuka file ya? Kita buka, cari. Nah, tadi adanya di dokumen ya. Dari dokumen saya lihat, oh ini ada. Nah, ini kita buka lagi karena tadi tersimpan di dokumen. Kita buka dokumen. Di sini sudah ada nilai latihan 1. Kita klik ya 2 kali ya. Kita masih nunggu ya. Nah, kita masih menunggu bagaimana aplikasi sedang dibaca atau sedang. Nah, sekarang sudah terbuka data tadi. Nah, ini get ya. Ini ya. Oke, datanya sudah terbuka. Tadi datanya masih ada ya, masih tersimpan. Nah, di sini sekarang kita akan coba ya menghitung nilai statistik deskriptif ya. Nah, jadi cara bagaimana mengolah statistika deskriptifnya. Nah, di teori kita ini sudah mempelajari tentang bagaimana mencari median ya, atau min, rata-rata hitung, median dan modus ya. Kemudian kalau perlu kita mencari sumnya berapa, kemudian nilai terkecilnya berapa, nilai terbesarnya berapa bisa ya. Nah, ini kita sudah punya ya. Kita ingin analisis deskriptifnya. Ini kita buka analisis ya, klik analisis. Kemudian ada statistika deskriptif. Di sini kita pilih deskriptif ya. Nah, kita sudah pilih deskriptif dan ini akan keluar ya. Nah, deskriptif ya, di sana dia akan keluar deskriptif seperti itu. Kemudian di sini ada nilai, kita pindahkan nilainya. Nah, ini bisa dibolak-balik. Oh, ini bukan yang di variabelnya bukan nilai, misalkan nanti ada 2 ya, tinggal dipindahin lagi seperti ini. Nah, mau dipindahin ya boleh seperti ini ya. Setelah itu baru klik option. Kita lihat option ya. Option ini dia berisi tentang tampilan apa yang dari data ini, apa yang mau kita peroleh. Apakah min, nilai rataan, kita checklist. Sum itu jumlah, berarti kan standar deviasinya kita mau inginkan. Kemudian nilai minimumnya berapa, nilai maksimumnya berapa, variansinya berapa, ranknya juga berapa ya ini ya. Nah, ini kalau sudah dapat nanti kita klik continuous ya. Oke, sudah dapat, klik continuous. Kemudian klik OK ya, klik OK. Nah, kita sudah dapat ya. N-nya itu adalah 10 ya. N itu apa? Banyaknya data 10 N ya. Ranknya 23. Rank itu adalah selisih antara nilai minimum dan nilai maksimum. Nilai minimumnya 66, nilai maksimumnya 89, maka ranknya itu 23. Sumnya itu adalah 779, jadi jumlah tadi ya, dari 10 data dijumlahkan itu nilainya 709. Minnya atau nilai rata-ratanya adalah 77,9, standar deviasinya 8, kemudian variansinya 64 ya, 64 ya. Jadi kalau kita mau mencari modusnya ya tadi di optionnya kita cari modnya ya. Apalagi ya, persentil, desil lah kita cari juga ya. Nah, dari sana. Nah, itu hasil analisis datanya, outputnya dia seperti ini ya. Outputnya seperti ini. Jadi kita punya N-nya 10 ya, ranknya ada, minimum ada, maksimum ada. Nah, kemudian ini mau kita simpan. Nah, ini mau kita simpan. Nah, klik file, kemudian ada Ctrl S ya, atau save ya. Nah, di sini kita kasih nilai latihan 1 misalnya, jawabannya dari sana. Kita simpan di dokumen ya. Kemudian kita save ya. Nah, sudah tersimpan ya. Jadi dia sudah tersimpan ya. Oke, kita tutup ya. Kita lihat nanti hasilnya ya. Sudah tersimpan. Ini no aja ya. Nilai. Nah, ini hasilnya sudah ada nilai 1. Nah,
Mungkin itu yang yang sederhana ya. Kita ingin mencari statistika deskriptifnya, yaitu dengan mencari nilai hitung. Nah, ini untuk khusus yang tadi diberikan itu untuk data yang bersifat tunggal ya, mencari min, nilai maksimum, nilai minimum. Nah, ini yang sederhana dulu supaya kita nanti sedikit-sedikit akan mengenal lebih jauh tentang statistik deskriptif atau dengan menggunakan metode atau software SPSS. Mungkin itu saja dari saya untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini dapat memberikan manfaat bagi kalian untuk selalu menambah ilmu ya, belajar ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.